muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang sholat Id yang dirahmati oleh Allah. Marilah di pagi yang indah ini, cuaca cerah, kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai rasa syukur kita di pagi yang penuh berkah ini. Kita menyudahi puasa kita selama 1 bulan penuh dengan sholat Id yang baru kita lakukan. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan, siam kita, tadarus kita, sedekah-sedekah kita, bahkan kontemplasi kita, perenungan yang dalam tentang diri kita dari yang sudah kita lakukan hari ini dan esok. Semoga itu semua dibersamai oleh Allah, dikawani oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan sekaligus kita berada di sinya fitunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur Ramadan kita bisa terlaksana dengan baik. Banyak saudara-saudara kita ketika Ramadan ini yang tidak bisa berpuasa mungkin karena dicoba Allah dengan kesakitan. Bahkan untuk kasus Indonesia, saudara-saudara kita akibat COVID yang berkepanjangan ini, banyak mereka yang tidak punya pekerjaan, banyak yang usahanya makin jatuh, banyak pula rezekinya yang makin seret. Maka kita bersyukur tentunya kalau di antara kita yang hadir di sholat Id yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tidak terbelenggu dengan kondisi perekonomian kita, sehingga kita masih bisa bernapas lega dan puasa ini bisa kita jalankan dengan baik pula. Oleh sebab itulah, kesyukuran itu mengapa acap kali harus kita ucapkan yang tidak ada henti-hentinya. Karena terus terang hadirin sekalian, kita semuanya kalau mau berintrospeksi, betapa daya dan kekuatan kita ini lemah. Betapa kita ini fakir. Betapa kita ini papa. Maka doa yang acap kali kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah, tidak lain adalah dalam rangka supaya kita tahu persis kondisi kita, supaya kita memahami hakikat diri kita. Ada sebuah ilustrasi yang menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami, menghayati tentang dirinya, maka dia akan tahu tentang Rabb-nya. Kalau orang saja tidak tahu tentang hakikat dirinya, jangan coba-coba dia akan mampu memahami penciptanya. Kalau orang tidak menyadari tentang kondisi dirinya, jangan kira dia bisa berpikir yang panjang tentang hakikat dirinya yang sebenarnya itu. Oleh sebab itulah Ramadan telah pergi dan tahun depan akan kembali lagi. Mumpung senyampak kita baru kemarin melaksanakan puasa Ramadan ini, mari terus kita tingkatkan perenungan yang dalam tentang diri kita masing-masing. Insya Allah dengan begitu kita akan mengoreksi perilaku-perilaku kita. Apa yang masih kurang, apa yang masih belum terpenuhi, apa yang masih
ada ganjalan-ganjalan sehingga kita bisa memperbaikinya dengan baik. Maka kalau ayat yang selalu dibaca oleh para khatib dalam khutbah Jumat maupun Aidaini di dua salat Id, selalu ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa itu ada tahapan, ada tingkatan-tingkatannya. Maka Al-Quran mengajarkan haqqa tuqatih, tingkatan yang paling tinggi. Wala tamutunna, jangan engkau sekali-kali meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian, kata Allah, betul-betul berserah diri secara total kepada Allah. Muslimun itu adalah berserah diri. Apa kata Allah? Pasrah kita kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah itu tidak lain adalah kita memahami ajaran Tuhan dan kita menghayatinya dalam rangka mengamalkan yang sebenar-benarnya itu. Oleh sebab itulah kemusliman kita, marilah kita terus dalam proses yang tidak pernah henti-hentinya sampai ajal menjemput kita. Maka menurut saya pribadi tidak mungkin wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi tercapai manakala kita tidak pernah berpikir tentang proses kehidupan kita. Di pandemi ini banyak keluarga kita yang telah mendahului kita, banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita, bahkan kita pun merasakan bagaimana dahsyatnya COVID-19 ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar yang gratis ini. Manakala kita tiap hari sampai kelak masih dibantu dengan oksigen yang beli itu berapa juta, berapa ratusan juta yang harus kita bayar. Oleh sebab itu, kalau kesempatan ini tidak kita manfaatkan benar-benar, saya sendiri acap kali mengingatkan, jangan lantas kita ini setelah dibuat oleh COVID ini terkapar-kapar, terlunta-lunta, menjerit-jerit, baru kita menyadari tentang makna kehidupan ini. Oleh sebab itu, barangkali saya yang merasa begitu terkena COVID yang sangat parah, sehingga saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar ini. Mungkin Tuhan punya rencana agar saya bisa bercerita kepada saudara-saudaraku sekalian bagaimana kematian itu bisa setiap saat menanti kita. Fa'ina fi airdin tamut, kalau tidak salah dalam ayatnya, di bumi yang mana kau akan meninggal, kata Allah. Kau tidak akan tahu prosesmu apa. Dulu saya punya teman bisa melihat garis tangan kapan kita akan meninggal, kira-kira umur berapa. Dia menyatakan, Pak Sultan, kalau saya menjelang tua nanti saya baru meninggal. Qadaratullah, sekarang dia dalam kondisi muda sudah meninggal lebih dulu. Jadi tidak bisa itu diprediksi. Paling dokter kalau orang sudah parah, dokter angkat tangan. Saya tidak bisa lagi menolong. Ketika saya dipasang ventilator, Mas Mizan bernego, Dok, apakah tidak ada jalan keluar lain selain ventilator? Karena Bapak sudah pesan bahwa nanti jangan dipasang ventilator. Kata dokter, ini ikhtiar terakhir Mas Mizan.
Kalau tidak kami lakukan, ya sudah Bapak ditunggu saja. Karena kondisi Bapak makin hari makin menurun. Meskipun itu probabilitasnya 10% dipasang ventilator, kita masih berharap semoga Bapak bisa selamat dengan ventilator ini. Nyatanya dengan ventilator itu tidak begitu saja mulus. Mas Mizan ditelepon oleh dokter, Bapak kondisinya panas sekali sekarang. Wah, dia kalang kabut dia. Apakah ini protes karena Bapak tidak mau dipasang ventilator? Sehingga ada sinyal tubuhnya panas tinggi. Lagi-lagi ditelepon, Bapak tensinya sangat tinggi Mas Mizan. Apa Bapak punya tensi tinggi? Tidak dok, Bapak punya darah rendah. Tensinya rendah. Bagaimana mungkin bisa tinggi? Dan terus ikhtiar dan ikhtiar. Dari sinilah hadirin sekalian, kalau saya boleh cerita panjang, puasa itu merupakan tempat kita merendung yang sangat dalam. Bagi saya puasa itu sangat ringan sekali. Kemarin saya terkapar-kapar begitu tuh. Sungguh rugi kalau tidak saya pakai untuk merenung yang sangat-sangat dalam. Sehingga puasa ini bagi saya ringan-ringan saja. Meskipun perut saya belum toleran, nyatanya sehari 2 hari bergejolak, setelah itu tidak ada masalah. Maka marilah suasana puasa ini kita tarik dalam suasana kehidupan kita mulai hari ini dan esok. Kalau puasa kita sedang dilatih oleh Allah dengan segala fisik kita, rohani kita, akan dipersiapkan oleh Allah sepanjang tahun hari ini sampai nanti akhir Sya'ban, maka marilah suasana puasa itu masih tetap kita rindukan, tidak hanya situasinya, suasananya, nuansa-nuansanya. Kalau puasa kita bisa terbimbing oleh Allah, maka di luar puasa ini kita masih akan terbimbing oleh Allah. Maka doa kita, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau siam kita, kalau tadarus kita, kalau qiyamul lail kita, kalau sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah. Artinya apa? Ada sinyal bahwa setelah Ramadan itu nuansa-nuansa kita masih tetap seperti Ramadan. Akhlak yang sudah kita bangun dari sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, semoga ini tetap terbangun sampai kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, di penghujung khutbah ini kami bermunajat kepadamu. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang tentu tidak kami sengaja ya Allah. Yang kami selalu khilaf dan hilaf. Maka tuntunlah Rob, lindungi kami Rob. Dan sekaligus ampuni kami sekali lagi ya Allah atas kealpaan-kealpaan itu. Ya Allah, bimbinglah kami di jalan-Mu yang maha benar ini. Anugerahilah kami kekuatan agar kami mampu menjalaninya dengan baik. Bersamai kami ya Allah, sertai kami ya Allah, agar kami selalu terbimbing, agar kami selalu seperti doa-doa dalam Fatihah kami, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus, jalan yang telah Kau beri nikmat seperti orang-orang sebelum kami, para orang-orang suci yang Kau pilih dan para nabi dan rasul itu.
Ya Allah, anugerah kami ilmu yang bermanfaat, sehingga kehidupan kami tercerahkan dengan ajaran-Mu yang maha ilmu ini. Sehingga kami dalam kehidupan tidak sedikit pun tanpa berilmu. Ya Allah, anugerahlah kami rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang mensejahterakan keluarga kami, dan sebagian rezeki itu bisa kami ambil untuk fisabilillah. Ya Allah, anugerahlah kami pasangan dan anak-anak yang soleh solihah, yang qurrata a'yun, yang menjadi teman kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif anna adaba jahannam inna adaba kana gharama. Allahumma afrik alaina sabran wasabik aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Fangsurna al-qawmid dhalimin, fangsurna al-qawmid jahilin. Al-maghfir lana wali walidina, wali suyukhina, wali ikhwanina, wali jami'il muslimina ahya min amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samii'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.